Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat penjumlahan menggunakan AscenScript 3 pada Adobe Animate 2022. Jadi di sini kita akan membuat bagaimana cara penjumlahan ya. Jadi di sini untuk bagian tambah. Jadi kalau kita tekan tambah, dia akan bertambah. Di bagian kurang, kalau kita tekan tombol kurang, dia akan berkurang angkanya. Begitu juga untuk yang kali ya, dia akan perkalian. Yang bagi juga, dia akan terbagi angkanya. Seperti ini. Oke, pertama kita buka dulu software Adobe Animate-nya dulu. Lalu kita tinggal create new. Lalu di karakter animation kita yang pilih HD ya. Jadi tekan tombol create. Oke, untuk langkah awalnya kita akan membuat untuk bagian background-nya dulu. Jadi untuk layar lembar kerjanya ini kita kasih warna abu-abu. Lalu kita pakai rectangle, kita buat seperti ini. Kita kecilin. Kita sesuaikan dengan lembar kerjanya. Oke, kalau udah kita kasih fill-nya itu abu-abu tua. Seperti ini. Kalau udah di bagian layar kita kasih nama background. Lalu kita klik tombol kuncinya. Jadi biar dia background-nya gak tergeser ya. Oke, habis itu kita buat layar baru. Jadi di sini kita buat dulu teksnya. Jadi kita tulis build 1. Lalu untuk warnanya, fill-nya kita kasih warna putih. Jadi ukurannya di sini kita kasih 35. Kita besarin sedikit jadi 40 ya. Oke, kalau udah kita buat rectangle. Namun di sini untuk fill-nya kita hilangkan. Kita pakai stroke-nya. Di sini saya pakai stroke merah. Jadi tinggal buat aja rectangle seperti ini. Oke, kalau udah untuk build 1 kita copy ke kanan, jadi tekan alternate sambil tekan shift dia biar lurus seperti ini. Habis itu kita copy lagi, kita select semuanya, kita copy ke kanan, tekan alternate sama shift ya biar lurus waktu kopinya. Oke, kalau udah di sini kita ganti namanya, untuk layar kita ganti teks. Habis itu kita buat sebuah tombol. Jadi kita buat dulu new layer, pakai rectangle, stroke-nya kita hilangin, kita buat fill-nya itu warna merah. Lalu kita buat aja kotak seperti ini. Habis itu kita klik rectangle yang warna merah. Jadi ini layarnya kita ganti namanya tombol. Jadi kita convert to symbol. Di sini tipenya itu button ya. Jadi untuk namanya kita kasih nama TMB tambah. Oke. Habis itu kita masuk dulu ke tombol TMB tambahnya. Jadi di sini kita buat new layer. Kita ketikkan tambah. Untuk ukurannya kita kecilin. Kita sesuaikan dengan area ini ya, kotaknya. Warna fill-nya kita kasih warna putih. Jadi untuk size-nya disesuaikan dengan besarnya kotaknya. Seperti ini. Lalu kita klik layar 1 sama layar 2.
Di bagian over kita insert keyframe, bagian down juga insert keyframe juga. Jadi untuk bagian clear di sini fill-nya kita kasih warna kuning dan teksnya kita kasih warna hitam. Kita copy lalu kita pastekan di down-nya. Untuk di bagian down-nya kita geser ke kanan 3 kali. Habis itu ke kiri, ke bawah 3 kali. Jadi nanti waktu diklik, dia akan memberikan efek yaitu tertekan ya. Seperti ini. Lalu kita select teksnya. Jadi di sini di rendernya ini, kita harus pilih use deface font ya di sini. Ini juga kita ganti. Oke, kalau udah kita copy yang untuk build ini. Kita copy ke kanan sambil tekan shift dan alternate seperti ini. Jadi ini kita ganti namanya bilangan 1, kita ini bilangan 2, ini juga bilangan 2. Jadi untuk yang box ini jumlah ml aja. Oke, kalau udah kita sesuaikan dulu ukurannya. Jadi kita posisikan di tengah seperti ini. Jadi untuk nama ininya bilangan 1 yang sebelah kiri sama bilangan 2 sebelah kiri ini. Di bagian objeknya di sini kita pilih yang static text. Jadi dia untuk tampilan aja. Untuk yang bagian bilangan 1 yang di kotak sama bilangan 2 di sini kita kasih input text. Untuk yang jumlah juga input text. Oke, kalau udah kita tekan tombol layar tombol di sini. Kita akan memasukkan actionnya. Jadi kita klik window di sini code snippet, kita klik aja. Jadi action script kita pilih yang mana aja ya, nanti untuk actionnya kita bisa rubah. Kita okekan aja. Jadi di sini kita hapus bagian atas. Jadi pertama kita akan membuat variabel dulu. Jadi kita ketik dulu var v build bilangan tambah 1.2, dia number ya, seperti ini. Lalu kita copy, kita pastekan di bawahnya. Ini kita ganti tambah 2. Kita copy lagi, di sini kita ganti hasil tambah. Lalu untuk yang bagian button 1 ini, kita lihat dulu di bagian tombol yang ini, untuk di objeknya, di namanya kita ganti TMB tambah. Kita copy. Jadi untuk yang di sini kita ganti TMB tambah. Untuk yang functionnya itu kita bisa ganti jadi tambahkan. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, habis itu untuk bagian di sini kita akan buat di sini v build tambah 1. V build tambah 1 sama dengan number buka kurung, di sini ialah kita masukkan dari build yang 1 ini. Jadi kita kasih nama dulu, build 1 ini kita kasih txt tambah 1. Yang build 2 kita kasih nama txt tambah 2. Yang jumlah kita kasih nama txt hasil tambah. Jadi kita masuk ke actionnya. Di sini txt tambah 1 titik teks tutup kurung titik 2. Kita copy, ini ganti
tambah 2, ini juga tambah 2. Jadi untuk teks tambah 1 itu akan dimasukkan ke vbuild tambah 1. Begitu juga di txt tambah 2 itu akan dimasukkan ke vbuild tambah 2. Lalu kita akan buat untuk hasilnya di sini vhasil tambah sama dengan vbuild tambah 1 ditambah vbuild tambah 2. Habis itu kita akan lihat dulu untuk yang bagian teks jumlah ini ada ditulis apa. Jadi kita ikutin nama teksnya. Jadi txt hasil tambah sama dengan string. Dia string karena semua itu angka ya. Jadi kita buat string. Habis itu buka kurung v hasil tambah. Jadi kita akan menampilkan hasil dari vbuild tambah 1 ditambah vbuild tambah 2. Jadi kita akan masukkan ke hasil tambah. Di sini kita akan munculkan di sini. Jadi vhasil tambah titik teks titik koma. Habis itu kita coba dulu. Kita jalankan Ctrl Enter. Ini ada yang salah. Ini teksnya kurang T ya. Kita coba lagi. Oke, di bagian sini kita ketikkan teks. Untuk yang ini kita hapus. Oke, jadi untuk yang teks ini bilangan 1. Untuk yang ini kita kosongkan, jadi kita tekan spasi. Yang bilangan 2 juga tekan spasi, bilangan yang jumlah juga tekan spasi. Jadi dia tampilannya ialah kosong untuk tampilan ininya. Habis itu kita coba jalankan lagi, Ctrl Enter. Jadi untuk bilangan 1 coba kita kasih angka. Dan kita jumlahkan di sini, tekan tombol tambah. Jadi untuk penjumlahan tambahnya udah pas ya. Lalu kita akan buat satu tombol lagi di sebelah sini, yaitu tombolnya untuk menghapus dari angka-angka yang sudah kita input tadi, biar bisa kita input ulang. Jadi di sini di library kita akan duplikat tombolnya, kita kasih nama tmb clear, oke kan? Lalu kita taruh sini. Habis itu kita pindahkan dia di bagian layar tombol. Kita masuk ke tombol clear. Jadi untuk namanya kita ganti clear. Begitu juga yang ini clear. Oke, untuk yang fill-nya, yang ini saya ganti jadi kuning, tulisan saya ganti jadi hitam. Untuk yang ini saya ganti jadi merah, tulisannya putih. Yang down juga fill-nya merah, tulisannya putih. Lalu kita masuk ke action-nya. Jadi kita copy sampai sini. Kita pastekan di bagian bawah. Jadi untuk tombol clear-nya di sini kita kasih nama tmb clear. Jadi untuk di action-nya di sini tmb clear. Jadi ini bersihkan tambah. Kita copy, kita masukkan ke sini, ke function yang ini. Lalu untuk yang bagian bawah di sini txt tambah 1.
titik teks sama dengan tanda petik 2 di atas seperti ini. Begitu juga yang txt tambah 2, kita buat juga seperti ini. Lalu txt hasil tambah kita buat tanda petik 2 seperti ini. Jadi coba kita jalankan. Jadi kita buat dulu angkanya, lalu kita jumlahkan. Lalu kita di sini tekan tombol clear, dia akan kosong ya, angka-angkanya kosong. Oke, kalau udah kita sesuaikan dulu posisinya. Lalu kita akan copy ke bawah. Jadi kita select semuanya, lalu tekan alternate sama shift, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Habis itu di bagian library, TMB tambah, kita duplikat lagi jadi TMB kurang. Jadi untuk yang tombol ini kita tarik TMB kurangnya, kita taruh posisinya. Jadi untuk tombolnya di sini kita ganti nama jadi kurang. Untuk yang overnya juga kita ganti, down juga kita ganti. Habis itu yang untuk di teks ini, teks bilangan satunya, di sini kita ganti namanya txt kurang 1. Ini juga kita ganti txt kurang 2. Untuk tombolnya juga tmb kurang. Ini txt hasil kurang. Jadi tadi yang untuk ada nama kurang tambahnya kita ganti menjadi kurang. Karena kita akan buat penjumlahan pengurangan untuk yang kedua. Jadi kita cek lagi untuk namanya. Jadi harap diperhatikan untuk penulisan nama itu harus sesuai ya. Jadi penulisan di sini sama di actionnya itu harus sesuai. Kalau enggak dia akan error. Habis itu kita tinggal buat actionnya. Di sini kita buat dulu yang bagian variabelnya. Jadi kita buat variabel bilangan kurang. Ini juga kita ganti kurang. Habis itu kita copy bagian ini sampai bawah. Di sini kita buat untuk pemisahnya tanda petik 2. Kita kasih nama kurang. Jadi ini cuma untuk pemisah actionnya aja. Lalu untuk TMB tambah di sini kita ganti jadi TMB kurang. Jadi yang tertulis tambah yang tadi kita ganti jadi kurang karena kita akan membuat penjumlahan pengurangan ya. Jadi kita ganti semua jadi kurang. Untuk ininya kita ganti kurang ya. Untuk clearnya juga di sini tambahnya kita ganti jadi kurang. Jadi kalau kita coba jalankan, Ctrl Enter, ini ada error, kita lihat dulu. Ini fungsinya bersihkan kurang. Ini juga kurang. Oke, coba kita jalankan ya. Jadi di sini kita kasih angkanya, lalu tekan tombol kurang. Jadi udah sesuai ya. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi kita klik tombol clear. Gitu menghapus.
Jadi untuk penjumlahan tambahan sama pengurangan udah bisa jalan. Jadi sini kita copy lagi ke bawah, tekan alternate shift. Jadi kita copy. Kita akan buat penjumlahan untuk perkalian sama pembagian. Di sini tombolnya kita duplicate lagi, jadi kita buat kali, TMB kali. Kita duplikat lagi, TMB bagi. Jadi untuk ini kita tarik untuk TMB kalinya. Ini juga TMB baginya, kita tarik. Kita masuk ke TMB kali dulu. Jadi untuk teksnya kita ganti kali. Ini juga kita ganti. Oke, untuk yang tombol bagi juga kita ganti ya, bagi. Kita ganti juga. Oke, kalau udah kita tinggal ganti instant name-nya untuk teks ya. Jadi di sini kita ganti jadi txt kali. Ini juga. Untuk tombolnya kita ganti TMB kali. Ini teks hasil kali. Lalu yang bagian bawah txt bagi. Ini juga kita ganti untuk tombolnya TMB bagi. Lalu ini juga kita ganti bagi. Jadi kita pastikan dulu ya untuk namanya udah sesuai atau belum. Jadi kalau udah sesuai kita masuk ke actionnya. Jadi kita akan copy dari sini sampai ke bawah. Kita pastikan lagi. Di sini kita ganti namanya kali. Lalu kita pastikan lagi. Di sini kita buat bagi. Sebelumnya untuk yang bagian variabelnya kita buat dulu untuk yang perkalian. Jadi ini bilangan kali. Kita ganti jadi bilangan kali. Ini juga kali. Lalu kita buat lagi untuk yang variabel bagi ya. Oke, jadi kita buat dulu yang untuk yang perkalian dulu. Jadi tadi untuk tombolnya kita ganti jadi kali. Jadi untuk bagian action yang kali, jadi kita rubah semuanya jadi kali ya. Kita ganti semuanya jadi kali. Cuman harus hati-hati ya untuk penulisannya, harus diperhatikan. Jangan sampai salah, karena nanti bisa error ya. Ini juga kita ganti kali. Oke, coba kita jalankan dulu. Ada error, kita cari dulu mana errornya. Untuk yang bagi juga kita buat ya. Ini TMB bagi, ini bagikan. Ini juga kita ganti semuanya menjadi bagi.
kita ganti semua, bersihkan bagi, ini juga kita ganti menjadi bagi. Coba kita jalankan, ini ada error, ini kali, ini salah, coba lagi. Jadi kalau kita jalankan di sini, untuk yang kali, coba 5 kali 5 sama dengan, oke ada salah, di sini kita ganti dulu. Untuk yang kali kita kasih tanda bintang ya di keyboard. Lalu untuk yang bagi di sini kita kasih tambah tanda slash. Kita coba jalankan. 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Kalau kita tekan tombol clear, dia akan kosong. Oke, ada error di bagian clear-nya. Oke, jadi kita masuk ke library dulu. Jadi untuk clear-nya di sini kita duplikat ya. Jadi untuk yang ini kita ganti dulu namanya. TMB clear tambah. Kita duplikat TMB clear kurang, kita duplikat lagi TMB clear kali, kita duplikat lagi TMB clear bagi. Jadi kita tarik untuk yang tambah, TMB clear tambah, kita tarik. Lalu TMB kurang, kita tarik, taruh sini. TMB clear kali juga, kita tarik. Habis itu TMB clear bagi. Oke, habis itu di property, kita klik yang clear tambah. Di sini kita buat TMB clear tambah, ini TMB clear kurang, ini TMB clear kali, ini TMB clear bagi. Jadi kita masuk ke actionnya. Jadi di bagian ini kita kasih tambah. Yang ini clear kurang. Ini clear kali. Yang ini clear bagi. Kita jalankan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau kita klik tombol clear, dia akan kosong lagi ya. Jadi kita coba 4 dikurang 2 sama dengan 2. Clear, dia akan kosong. Habis itu 4 kali 4 sama dengan 16. Kita klik tombol clear, dia akan kosong juga. Habis itu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau kita tekan tombol clear, dia akan kosong juga. Oke, jadi sekian untuk tutorial bagaimana cara membuat penjumlahan menggunakan EssenceScript 3 pada Adobe Animate 2022.